Yang kedua, masih ingat kisah Raitoh, Raitoh si wanita dungu gitu Bu ya. Jadi Raitoh itu adalah pada zaman jahiliyah ya Bu ya, yang sebab turunnya surat An-Nahl ayat 92 ya. An-Nahl ayat 92. Jadi apa kisahnya Raitoh itu? Jadi Raitoh itu hidup di zaman jahiliyah. Dia itu anak orang kaya ya Bu, anak orang kaya. Dia orangnya ceria gitu ya Bu, waktu masa kecilnya ceria. Dia punya temannya banyak gitu ya. Nah ketika remaja, satu-satu temannya menikah gitu ya. Nah Raitoh ini sampai usia lewat masa remaja dia belum menikah juga gitu ya. Nah terus kemudian kata ayahnya sama ibunya, ayo kita berikan persembahan yang bagus untuk dewa gitu ya. Pada saat itu kan zaman jahiliyah ya Bu, dipotonglah sapi terbaik gitu ya, kemudian darahnya disembahkan kepada patung itu dan dikhususkan untuk supaya Raitoh mendapatkan jodoh gitu ya. Tapi hari demi hari belum datang juga, sampai akhirnya ayahnya meninggal. Nah kemudian tinggallah Raitoh dengan ibunya. Peninggalan kekayaan orang tuanya banyak sekali gitu Bu ya. Nah terus kemudian Raitoh dengan ibunya datang lagi lah ke orang, kalau kata kita mah orang apa ya, orang yang ngerti gitu ya Bu ya. Nah ternyata katanya ada sebentar lagi mintalah kepingan emas gitu ya, kata si dukunnya itu mungkin ya. Sebentar lagi tidak akan lama usia Raitoh udah semakin tua gitu Bu ya. Nah terus kemudian kata ibunya, siap-siap nanti akan ada yang datang kepada kamu gitu ya. Nah sampai ibunya meninggal Raitoh belum juga menikah Bu gitu ya, padahal sudah memberikan yang terbaik, emas yang terbaik kepada si dukun itu. Nah ibu bapaknya sudah meninggal, kedengaranlah oleh keluarganya bahwa Raitoh seorang anak yang peninggalan kekayaannya itu banyak gitu Bu. Datanglah bibinya dengan anak laki-lakinya gitu ya. Nah dilihat dari ibunya belum lama meninggal dan dia mengatakan akan ada jodoh gitu ya, Raitoh berharap inilah jodoh saya, anak bibi saya. Ternyata nggak jauh-jauh gitu. Ternyata tujuan bibinya itu untuk menguasai harta Raitoh. Memang Bu menikah Raitoh itu dengan anak bibinya yang masih muda gitu ya. Menikahlah Raitoh dengan anak bibinya. Dia hidup bahagia sekali Raitoh itu. Tetapi ternyata bibinya dengan anaknya itu tujuannya adalah untuk menguasai harta Raitoh. Apa yang terjadi? Kemudian tiba-tiba bibinya dengan suaminya itu pamit untuk berdagang, untuk minta izin, kemudian minta modal kepada Raitoh untuk mengembangkan usaha. Dikasihlah oleh Raitoh itu Bu. Pokoknya nanti katanya sebulan atau 2 bulan nanti pulang lagi. Pergilah suaminya itu dengan bibinya itu membawa uang dari Raitoh itu, berjualan niatnya gitu ya. 2 bulan yang dijanjikan tidak datang. Sampai akhirnya 6 bulan gitu ya Bu. Sampai akhirnya setahun lebih gak pulang-pulang suaminya. Disusullah oleh Raitoh gitu ya. Ternyata suaminya sudah menikah lagi dan mengatakan bahwa dia tidak mencintai sama sekali Raitoh. Dan tujuan menikahi Raitoh itu adalah untuk menguasai hartanya. Terus terang Bu. Nah akhirnya Raitoh sakit hati, kecewa, kemudian dia pulang gitu Bu ya. Kemudian dia orang yang mengurung diri, menutup diri, pintu-pintu ditutup semuanya. Dia orang yang kecewa. Dia tidak mau melihat dunia. Dia sudah kecewa dengan suaminya, dikhianati, disakiti gitu ya. Sampai badannya kurus sekali Raitoh itu, tidak makan dan minum. Nah suatu hari hanya tetangganya yang memberikan dia roti gitu. Kata dia, udah saya nggak mau roti, minum pun saya nggak mau, saya mau mati saja, tidak ada gunanya saya hidup lagi gitu ya. Tapi Raitoh tiap pagi bangun, saya nggak belum mati terus gitu ya. Tiap pagi bangun, kok saya masih hidup gitu ya. Akhirnya dia roti yang tetangganya tiap pagi dikasih itu dia mulai memakannya gitu. Berarti saya dikasih kesempatan hidup. Tapi untuk apa saya hidup? Dilihat di rumahnya itu ada pemintal benang gitu Bu.
ada apa alat memintal benang. Kata dia, saya bisa menghabiskan waktu di sini di memintal benang sampai saya mati gitu ya Bu ya. Dia sebenarnya pengennya mati gitu, tapi Tuhan masih saya kasih umur gitu. Saya masih ada waktu. Akhirnya dia mencari bulu-bulu domba gitu ya Bu ya. Kemudian dia pintal gitu Bu. Jadi gulungan benang gitu ya. Kemudian benang itu sampai banyak. Nah sampai dia ngupahin anak-anak itu untuk mencari bulu-bulu domba. Dia upah terus kemudian dia pintal benang. Nah terus kemudian setelah dia pintal, kata dia, buat apa ya pintalan benang ini? Suami gak ada. Saya pakai baju pun buat siapa saya berdandan? Suami tidak ada. Saya kalau bikin baju untuk anak pun anak saya tidak ada, tidak punya anak. Untuk apa ya saya? Diurai lagi benang itu Bu, menjadi kusut, menjadi begitu ya. Kemudian setelah dia ini, waduh rumah saya jadi sempit karena gulungan yang tadi sudah rapih benang itu dia urai lagi gitu. Kemudian wah sempit juga ya, pokoknya mah kita rapiin aja, ntar mau dibikin apa saja terserah. Dia pinta lagi tiap hari seperti itu Bu. Dia ketika punya ide ingin bikin baju, siapa tahu saya bikin baju buat suami saya, mungkin saya bisa mendatangi suami saya, dia bikinkan baju gitu Bu. Tapi dia kebayang suami saya sudah nikah lagi dan dia bilang tidak mencintai saya sama sekali. Baju itu dia apa lagi? Diurai lagi. Setiap hari seperti itu Bu. Nah inilah sebab Allah turunkan surat An-Nahl ayat 92 bahwa kita hidup jangan seperti perempuan Raitoh itu. Sia-sia hidupnya. Jadi dia kerjaannya itu menghabiskan waktu yang pesimis gitu Bu ya, tidak optimis bahwa hidup dia untuk apa gitu, kemudian tidak ada gunanya. Saya mati aja, kayak kita sakit gitu Bu ya, nggak usah berobat, penyakit saya mah ya penyakit berat, yang lain juga pada mati ya gitu, nggak ada usaha, jangan begitu gitu. Tapi kita harus optimis hidup ini. Nah Raitoh itu mengajarkan bahwa kata Allah tidak boleh seperti perempuan Raitoh, si wanita dungu. Jadi organisasi yang sudah kita bangun dihancurkan. Ada yang begitu? Ada. Ya, kita sudah merintis pengajian setahun, 2 tahun, 3 tahun karena kecewa, sakit hati atau tidak diajak atau tidak direspon, malah menghancurkan. Kita di belakang itu malah menjelekkan pengurusnya, kita yang menjadi perusak itu. Nah itu sebut si wanita dungu itu begitu Bu. Jadi dia tidak ada keinginan untuk apa saya begini, manfaat saya apa di situ, diurai lagi. Kata Nabi, kata Allah, jangan seperti perempuan si pengurai benang. Jadi jangan yang sudah dipersatukan oleh Allah dengan jamaah, kita yang memecah belah. Itu maksudnya Bu. Jangan yang sudah baik, yang sudah bagus, malah kita yang memfitnah di mana-mana, menyebarkan bahwa ada keburukan di situ gitu ya. Jadi tidak manfaat gitu, seperti itulah. Nah, itulah sebenarnya hakikat Raitoh ya. Kenapa jadi pelajaran bagi kita bahwa kita jangan menjadi orang yang perusak organisasi yang sudah dibangun, yang sudah dipersatukan, kebaikan yang sudah dimulai, segala sesuatu yang sudah kita rintis gitu ya, yang sudah kita bangun, ada kan Bu ya yang merusak rumah tangga orang gitu ya. Nah inilah si Raitoh ini gitu, seperti itulah gitu ya. Kehidupannya tuh buat apa? Jadi dia begitu Bu, sampai akhirnya Raitoh itu mati di depan pintalan benang itu Bu, karena pengurai lagi, dipintal lagi, diurai lagi, dipintal lagi. Nah seperti itu, kata Allah jangan seperti itu. Jadi Al-Quran itu bahasa kiasannya luar biasa. Intinya banyak, jangan menghancurkan organisasi, jangan memfitnah di mana-mana, jangan merusak yang sudah dibangun lebih baik gitu ya. Jangan menjadi provokator gitu ya, untuk keburukan gitu sehingga menjadi pecah belah. Banyak kan di kita begitu Bu. Nah itulah hakikatnya Raitoh.